Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita masuk pada pelajaran yang kedua. Ad-darsu ats-tsaniyu, pelajaran yang kedua. Objek pembahasan kita di pelajaran yang kedua ini adalah dzalika. Dzalika ini isim isyarah atau kata tunjuk ya. Untuk yang jauh. Maknanya itu. Dzalika ini untuk mufrad muzakkar. Mufrad itu artinya satu benda atau satu laki-laki. Muzakkar ini gampangnya laki-laki atau maskulin atau benda-benda yang hukumnya diikutkan dengan hukum laki-laki. Seperti ini, bintang, najmun. Najmun, bintang, bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Tetapi ia diikutkan hukumnya dengan hukum laki-laki. Kita sekarang masuk pada materi. Ma dzalika, ma adalah apa? Kata tanya ya. Dzalika itu. Jadi apa itu? Kesini ya yang ditunjuk. Apa itu? Dzalika najmun. Itu adalah bintang. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Wa dzalika baitun. Dan itu adalah sebuah rumah. Perhatikan ya, cara menerjemahkannya. Hadza hisonun. Ini adalah seekor kuda. Wa dzalika himarun. Dan itu adalah seekor keledai. Perhatikan intonasinya. Adzalika kalbun. Apakah? Hamzah di sini adalah hamzah istifhamiyah ya. Hamzah kata tanya juga, tapi maknanya apakah? Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Kesini ya. Jawabannya la, tidak. Dzalika qittun. Itu adalah seekor kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun. Itu adalah sebuah ranjang. Perhatikan penggunaan man dengan ma. Kemudian hadza dan dzalika. Man di sini jelas ya untuk yang berakal. Jadi man adalah kata tanya yang khusus digunakan untuk yang berakal, manusia, jin dan malaikat. Seperti ini. Man hadza, menuju ke sini ya. Siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Jawabannya apa? Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Wa dzalika imamun, dan ini adalah seorang wa dzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Jelas ya? Jadi penggunaan man itu untuk yang berakal. Hadza untuk yang dekat, dzalika untuk yang jauh. Ma dzalika, menuju ke sini, perhatikan, ketika yang ditanyakan itu adalah sebuah benda atau yang tidak berakal menggunakan ini, ma. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun. Itu adalah sebuah batu. Hadza sukkarun. Ini adalah gula. Sukkarun itu gula. Wa dzalika labanun. Dan itu adalah susu. Tamrin, latihan. Iqra waktub. Iqra itu kata perintah. Jadi kalimat perintah ya, iqra itu. Maknanya bacalah. Waktub. Maknanya tulislah. Baca dan tulislah. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Ini adalah gula, wa dzalika labanun, dan itu adalah susu. Adzalika
kitun. Apakah itu seekor kucing? Jawabannya la, tidak. Dzalika kalbun. Itu adalah seekor anjing. Man dzalika? Siapa itu? Dzalika imamun. Itu adalah seorang imam. Mahadhihi, mahadha, apa ini? Hadza hajarun. Ini adalah sebuah batu. Al kalimatu al jadidatu. Al kalimatu di sini adalah kata-kata. Jamak ya, mufradnya apa? Kalimatun. Imam adalah imam. Hajarun adalah batu. Sukarun adalah gula. Labanun adalah susu. Saya harap ikhwas kalian menghafal ya kosakata-kosakata yang baru ini. Lalu sekarang kita masuk pada faidah dari pelajaran ini dan juga pelajaran yang pertama, yaitu penggunaan hadza dan dzalika. Perhatikan penggunaan dzalika. Dzalika ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Dia untuk yang jauh. Kemudian maknanya itu. Kemudian dia untuk mufrad muzakkar. Mufrad itu artinya satu benda atau satu orang. Kemudian muzakkar artinya laki-laki atau maskulin. Atau benda-benda yang hukumnya diikutkan dengan hukum laki-laki. Perhatikan contoh ini. Dzalika ustadzun. Terjemahnya apa? Itu adalah ustadz. Perhatikan dengan ini, dengan hadza ustadzun. Terjemahnya apa? Ini adalah ustadz. Bedanya apa? Ini untuk yang jauh dan ini untuk yang dekat. Sama-sama untuk satu orang, ini untuk satu orang. Jelas ya? Jadi inilah perbedaan antara penggunaan dzalika dengan hadza. Hadza untuk yang dekat dan dzalika untuk yang jauh. Ana akan berikan sekilas tentang isim isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Terbagi menjadi dua. Qaribun, kata tunjuk untuk yang dekat, dan ba'idun, kata tunjuk untuk yang jauh. Qaribun terbagi menjadi dua juga. Ada yang untuk muzakkar dan untuk muannas. Muannas ini perempuan ya. Atau feminim atau benda-benda yang diikutkan hukumnya dengan hukum perempuan. Kemudian ba'idun ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Perhatikan. Muzakkar ini adalah hadza. Muannas ini adalah hadhihi. Muzakkar ini dzalika. Muannas tilka. Perhatikan. Isim isyarah
terbagi menjadi dua. Ada yang qorib, qorib itu dekat, dan ada yang untuk ba'id. Ba'id itu jauh. Untuk yang qorib, itu terbagi menjadi dua. Ada yang untuk mudzakkar seperti ini, hadza, contohnya, hadza ustadzun. Ini adalah seorang ustadz. Kemudian ada juga yang untuk mu'annas, seperti hadhihi. Dan kita belum bahas yang ini ya, jadi kita nggak perlu membahasnya. Kemudian untuk yang jauh adalah ini, mudzakkar, dzalika, seperti dzalika ustadzun. Itu adalah seorang ustadz. Yang kita pelajari adalah dua ini. Ini ya. Ini, hadza dengan dzalika. Kita tarik kesimpulan di sini. Berarti hadza dan dzalika ini untuk mufrad, mudzakkar, yaitu untuk laki-laki yang jumlahnya satu, atau benda yang jumlahnya satu yang dihukumi benda tersebut dengan hukum laki-laki. Jelas ya? Jadi hadza di sini untuk yang dekat, dan dzalika di sini untuk yang jauh. Nanti kita akan masuk pada ini, kata tunjuk untuk perempuan atau feminim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.